Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah, pernahkah terbayang bahwa rasa lapar yang kita tahan seharian ini sebenarnya adalah obat paling canggih yang sedang bekerja senyap membersihkan tubuh kita dari dalam? Saya Daru Harjanto, dan selama 25 tahun mendampingi kesehatan para lansia, saya melihat satu pola biologis yang luar biasa. Tubuh kita sebenarnya memiliki pasukan pembersih alami yang sayangnya hanya mau bekerja optimal saat perut kita benar-benar kosong. Di usia senja, ketika sel-sel tubuh mulai lelah dan regenerasi melambat, momen puasa di bulan suci ini bukan sekedar kewajiban menahan makan dan minum, melainkan sebuah kesempatan emas di mana tubuh kita melakukan operasi besar tanpa pisau bedah untuk mematikan sel-sel rusak, membuang racun sisa metabolisme, dan melenyapkan bibit penyakit kronis yang sering mengancam nyawa kita tanpa disadari. Seringkali kita merasa khawatir fisik tidak akan kuat menjalani puasa. Namun percayalah, mekanisme tubuh lansia justru mendapatkan keuntungan terbesar saat kita berpuasa dengan benar. Saat asupan makanan berhenti sejenak, energi yang biasanya habis untuk mencerna makanan akan dialihkan sepenuhnya untuk memburu sel-sel liar dan memperbaiki kerusakan organ vital yang selama ini terabaikan. Inilah cara Tuhan memberikan kita kesempatan kedua, agar sel-sel tubuh kembali muda dan kita tetap bugar dalam beribadah. Kesehatan di usia emas adalah aset paling berharga. Tanpanya, nikmat sujud dan ruku tidak akan terasa sempurna. Maka dari itu, mari kita jadikan Ramadan kali ini sebagai titik balik untuk tidak hanya meraih pahala yang berlipat ganda, tetapi juga merebut kembali kesehatan prima yang seringkali hilang dimakan usia. Saya ucapkan selamat menunaikan ibadah puasa Ramadan yang penuh berkah bagi Bapak dan Ibu semua. Semoga setiap detik rasa lapar dan dahaga yang kita rasakan dicatat sebagai amal soleh sekaligus menjadi terapi penyembuhan bagi segala keluhan fisik yang ada. Sebelum saya membuka fakta medis mengejutkan tentang bagaimana puasa secara spesifik bisa mematikan sel kanker dan melipat gandakan kekebalan tubuh lansia, saya ingin menyapa Anda semua yang antusias menjaga kesehatan di hari yang fitri ini. Silahkan tuliskan di kolom komentar sekarang juga dari kota mana Bapak dan Ibu menonton video ini. Saya ingin mengenal lebih dekat siapa saja sahabat sehat saya di seluruh penjuru negeri yang siap menjemput kesembuhan dan keberkahan di bulan mulia ini. Bapak dan Ibu sekalian, coba bayangkan, tubuh kita ini layaknya sebuah rumah tua yang sudah kita huni selama puluhan tahun dengan segala kenangannya. Tanpa kita sadari, seiring berjalannya waktu, ada banyak sekali sampah yang menumpuk di sudut-sudut ruangan, perabotan yang mulai rapuh, dan debu yang menebal di tempat yang tak terlihat mata. Di dalam tubuh, kondisi ini terjadi pada sel-sel kita. Banyak dari mereka yang sudah tua dan rusak tidak lantas mati dan menghilang, melainkan bertahan hidup secara tidak normal dan berubah menjadi apa yang saya sebut sebagai sel zombie. Sel-sel rusak ini tidak hanya diam, tetapi mereka aktif menyebarkan peradangan ke jaringan di sekitarnya, memicu rasa nyeri sendi yang tiba-tiba muncul, pegal linu yang tak kunjung sembuh, dan kelelahan menahun yang seringkali kita maklumi hanya sebagai faktor usia. Padahal sebenarnya, itu adalah sinyal darurat bahwa tubuh kita sedang penuh sesak oleh sampah biologis yang berbahaya. Masalah terbesarnya adalah, selama bertahun-tahun kita hidup dengan pola makan yang terus-menerus tanpa jeda yang cukup, mulai dari sarapan, makan siang, makan malam, hingga camilan di sela-selanya. Kebiasaan ini memaksa mesin tubuh kita untuk terus bekerja keras mengolah makanan hampir 24 jam sehari, sehingga tubuh kehabisan energi dan waktu untuk melakukan tugas bersih-bersih. Ibarat sebuah pabrik yang mesinnya dipaksa beroperasi non-stop tanpa pernah dimatikan untuk perawatan, servis, lama-kelamaan kerakman kotoran akan menyumbat mesin tersebut hingga akhirnya rusak total. Karena energi tubuh habis terkuras hanya untuk mencerna makanan baru, tumpukan sel zombie dan protein rusak tadi akhirnya terbengkalai, menumpuk semakin banyak, dan perlahan menjadi biang keladi dari berbagai penyakit berat seperti diabetes, hipertensi, hingga kanker yang sering mengintai kita di masa tua. Disinilah peran puasa hadir sebagai tombol riset alami yang paling canggih dan tidak bisa digantikan oleh obat manapun. Ketika Bapak dan Ibu mulai berpuasa dan menghentikan asupan makanan selama belasan jam, tubuh secara otomatis mengubah mode kerjanya dari mode mencerna menjadi mode bertahan hidup dan bersih-bersih. Karena tidak ada makanan baru yang masuk, tubuh yang sangat cerdas ini akan mulai mencari sumber energi alternatif dengan cara membongkar dan memakan sel-sel rusak serta sampah protein yang menumpuk tadi. Proses ini bukan hanya membuang kotoran, tetapi mendaur ulangnya menjadi energi baru yang segar bagi tubuh.
Jadi, rasa lapar yang Anda rasakan bukanlah tanda tubuh sedang menderita, melainkan tanda bahwa pasukan pembersih sedang bekerja keras mengeruk kotoran di tingkat seluler agar organ-organ vital kita bisa kembali bekerja dengan prima, layaknya mesin yang baru saja turun mesin. Bapak dan Ibu yang saya hormati, mari kita masuk ke inti keajaiban medis yang terjadi tepat saat perut Anda mulai terasa kosong dan berbunyi setelah 12 jam tidak makan. Secara medis, disinilah tubuh kita memasuki fase emas yang disebut dengan autofagi. Sebuah istilah yang mungkin terdengar asing, namun memiliki arti yang sangat dahsyat, yaitu memakan diri sendiri dalam artian positif. Bayangkan tubuh kita seperti sebuah kota yang pasokan bahan makanannya tiba-tiba dihentikan. Karena tidak ada kiriman makanan baru dari luar, sel-sel tubuh yang sehat dan cerdas tidak akan mati kelaparan, melainkan mereka akan mulai berburu sampah yang ada di sekelilingnya untuk dijadikan energi. Sampah ini berupa protein rusak, virus, bakteri, dan yang paling penting, sel-sel abnormal yang berpotensi menjadi bibit kanker. Jadi, rasa lapar di siang hari saat puasa itu sebenarnya adalah tanda bahwa pasukan pembersih tubuh sedang bekerja sangat agresif untuk mendaur ulang kerusakan yang ada di dalam diri kita. Mengapa proses ini sangat krusial bagi kita para lansia? Bapak dan Ibu perlu tahu bahwa sel-sel kanker atau tumor itu memiliki sifat yang sangat rakus. Mereka membutuhkan pasokan gula dan nutrisi yang jauh lebih banyak daripada sel normal untuk terus tumbuh dan membelah diri. Ketika kita berpuasa dan memutus total suplai makanan, sel-sel jahat inilah yang paling pertama menderita dan kelaparan. Dalam kondisi kekurangan energi ini, mekanisme pertahanan tubuh kita yang sudah aktif akan mendeteksi sel-sel lemah dan rakus tersebut, lalu menghancurkannya untuk diubah menjadi bahan bakar bagi sel-sel yang sehat. Ini adalah bentuk kemoterapi alami yang paling aman dan canggih yang Tuhan instal dalam tubuh kita, di mana puasa secara harfiah memutus jalur logistik bagi musuh-musuh dalam tubuh kita sebelum mereka sempat berkembang menjadi penyakit yang mematikan. Oleh karena itu, janganlah kita takut atau mengeluh saat tubuh terasa lemas di jam-jam terakhir menjelang berbuka, karena di detik-detik itulah proses pembersihan sedang mencapai puncaknya. Setiap menit yang kita lalui dengan kesabaran menahan lapar adalah momen di mana tubuh kita sedang memenangkan pertempuran melawan bibit penyakit degeneratif. Dengan rutin melakukan ini sebulan penuh, kita tidak hanya mengistirahatkan pencernaan, tetapi kita sedang melakukan peremajaan total hingga ke tingkat sel yang paling kecil, membuang sel tua yang berisiko mutasi dan menggantinya dengan sel-sel baru yang lebih segar dan tangguh. Inilah rahasia medis mengapa banyak lansia yang rutin berpuasa justru memiliki usia biologis yang lebih muda dan terhindar dari penyakit kritis dibandingkan mereka yang terus-menerus memanjakan perutnya. Bapak dan Ibu, seringkali kita merasa cemas bahwa tidak makan seharian akan membuat tubuh lemas dan mudah terserang penyakit. Padahal, fakta medis justru membuktikan sebaliknya. Di usia senja seperti kita ini, sistem pertahanan tubuh atau imun ibarat pasukan tentara tua yang sudah lelah dan lambat merespons serangan musuh, sehingga kita menjadi sangat mudah tertular flu, batuk, atau infeksi lainnya. Nah, ketika kita mulai berpuasa, tubuh membaca situasi kekurangan energi ini sebagai sinyal darurat untuk melakukan efisiensi besar-besaran. Salah satu langkah cerdas yang dilakukan tubuh adalah membubarkan dan menghancurkan sel-sel darah putih yang sudah tua, rusak, dan tidak berguna lagi. Tubuh kita sangat pintar. Ia tidak mau membuang-buang energi untuk memberi makan tentara yang sudah tidak sanggup berperang. Jadi mereka didaur ulang untuk dijadikan energi cadangan, membersihkan jalan bagi sesuatu yang lebih baik. Lalu, apa yang terjadi setelah sel-sel imun tua itu dihancurkan? Inilah bagian yang paling menakjubkan dari mekanisme tubuh ciptaan Tuhan. Hilangnya sel-sel tua tadi mengirimkan sinyal kuat ke sumsum tulang belakang kita untuk segera memproduksi pasukan pengganti. Puasa seolah menekan tombol cetak ulang yang memerintahkan sel induk di dalam tulang untuk melahirkan sel-sel darah putih baru yang masih muda, segar, dan sangat agresif dalam memburu virus maupun bakteri. Jadi, selama kita menahan lapar, tubuh sebenarnya sedang sibuk meremajakan total sistem kekebalan tubuh kita. Kita sedang menukar sistem pertahanan yang sudah karatan dan lamban dengan perisai baru yang jauh lebih kuat, responsif, dan siap tempur. Sebuah proses regenerasi alami yang sangat sulit dicapai jika perut kita terus-menerus terisi penuh makanan setiap hari. Bayangkan, saat nanti kita berbuka puasa dan nutrisi kembali masuk,
Sel-sel imun muda yang baru lahir ini akan langsung mendapatkan asupan energi untuk tumbuh menjadi garda terdepan yang sangat tangguh melindungi tubuh bapak dan ibu. Hasilnya, setelah 1 bulan penuh menjalani pelatihan militer biologis di bulan Ramadan ini, kita tidak akan keluar dengan tubuh yang lemah, melainkan kita lahir kembali dengan sistem imun yang benar-benar baru dan prima. Ini adalah jaminan kesehatan jangka panjang bagi para lansia agar tidak mudah sakit-sakitan di sisa usia. Sebuah investasi kesehatan tak ternilai yang hanya dibayar dengan kesabaran menahan lapar di siang hari. Jadi, nikmatilah prosesnya. Karena saat ini, tubuh Bapak dan Ibu sedang membangun benteng pertahanan terbaiknya untuk setahun ke depan. Bapak dan Ibu yang saya muliakan, setelah kita membahas panjang lebar tentang bagaimana hebatnya tubuh kita bekerja dalam diam untuk memakan sel rusak dan menggantinya dengan pasukan pertahanan baru, mungkin terbesit di benak Anda sebuah pertanyaan nyata. Pak Daru, teorinya memang terdengar indah, namun kenyataannya tubuh saya justru terasa lemas, pusing, atau nyeri sendi saya malah kambuh saat berpuasa. Saya sangat memahami kekhawatiran tersebut karena selama 25 tahun saya mendampingi pasien lansia, saya tahu persis bahwa setiap tubuh memiliki respon yang unik dan berbeda-beda. Seringkali, ketidaknyamanan yang muncul di hari-hari awal puasa, seperti rasa mual, gemetar, atau sakit kepala, bukanlah tanda bahwa puasa itu berbahaya, melainkan sinyal bahwa tubuh sedang kaget atau sedang melakukan proses detoksifikasi yang intens. Namun, tentu saja hal ini perlu disikapi dengan bijak agar tidak mengganggu kekhusyuan ibadah kita di bulan suci ini. Oleh karena itu, di sela-sela penjelasan medis ini, saya ingin berhenti sejenak dan mendengar langsung suara hati Bapak dan Ibu sekalian. Saya tidak ingin komunikasi ini hanya berjalan satu arah. Saya mengundang Anda dengan hormat untuk menuliskan di kolom komentar di bawah video ini sekarang juga, apa sebenarnya keluhan kesehatan yang paling sering atau paling berat Anda rasakan selama menjalani puasa di tahun ini atau tahun-tahun sebelumnya? Apakah itu asam lambung yang perih saat menunggu berbuka, kaki yang bengkak setelah tarawih, atau mungkin gula darah yang sulit terkontrol? Ceritakan pengalaman Anda secara jujur dan detail, karena setiap keluhan yang Anda tuliskan akan saya baca dan jadikan bahan evaluasi berharga untuk memberikan solusi serta tips medis yang lebih spesifik di konten-konten saya berikutnya. Sehingga kita bisa mencari jalan keluarnya bersama-sama, layaknya sebuah keluarga besar yang saling menjaga. Namun, saya mohon dengan sangat agar Bapak dan Ibu tidak beranjak dulu atau menutup video ini sekarang. Karena justru bagian terpenting dan paling krusial baru akan saya sampaikan sesaat lagi. Ada satu rahasia medis yang jarang diketahui orang banyak tentang keajaiban biologis yang terjadi secara spesifik saat kita memasuki fase minggu kedua Ramadan. Sebuah fase emas di mana sistem imun lansia bisa melonjak drastis hingga berkali-kali lipat jika kita tahu kuncinya. Pengetahuan ini adalah harta karun bagi kesehatan Anda yang sayang jika dilewatkan begitu saja. Jadi pastikan Anda tetap menonton video ini sampai detik terakhir agar tidak ada informasi vital yang terlewat. Karena pemahaman ini bisa menjadi pembeda antara puasa yang sekedar menahan lapar dengan puasa yang benar-benar menyembuhkan penyakit menahun yang selama ini Anda derita. Bapak dan Ibu yang saya muliakan, mari kita bicara jujur tentang satu teman akrab yang seringkali hadir tanpa diundang di usia senja kita. Rasa nyeri yang menetap. Selama 25 tahun saya mendampingi kesehatan para lansia, keluhan yang paling sering mampir ke telinga saya adalah tentang lutut yang ngilu luar biasa saat ditekuk untuk sholat, pinggang yang kaku saat bangun tidur, atau sendi-sendi jari kaki yang terasa panas dan bengkak mendadak karena serangan asam urat. Seringkali kita hanya bisa pasrah dan menganggap ini sebagai penyakit tua yang wajar. Namun, dalam kacamata medis, rasa sakit yang terus-menerus ini sebenarnya adalah sinyal darurat bahwa ada kebakaran tersembunyi yang sedang terjadi di dalam tubuh kita. Kebakaran ini kita sebut sebagai peradangan kronis, sebuah kondisi di mana sistem di dalam tubuh kita menjadi terlalu reaktif dan justru menyerang jaringan sendi yang sehat, menciptakan rasa sakit yang tak berkesudahan dan menggerogoti kenyamanan hidup kita. Tahukah Anda bahwa kebiasaan makan kita sehari-hari, terutama konsumsi makanan olahan, tinggi gula, dan lemak jenuh yang berlebihan, seringkali bertindak sebagai bensin yang menyiram api peradangan tersebut. Ketika lambung kita terus-menerus diisi tanpa jeda istirahat yang cukup, tubuh dipaksa untuk terus memproduksi sinyal-sinyal kimiawi tertentu. Mari kita sebut saja sebagai sinyal pembakar, yang memicu pembengkakan dan rasa nyeri di persendian.
Disinilah peran puasa hadir sebagai pemadam kebakaran alami yang paling efektif. Saat Bapak dan Ibu mulai berpuasa dan menghentikan asupan kalori selama belasan jam, produksi pabrik sinyal pembakar di dalam tubuh ini menurun secara drastis. Tubuh yang tidak lagi disibukkan dengan proses pencernaan yang berat menjadi lebih tenang, sehingga kepanikan sistem internal mereda dan api peradangan perlahan-lahan padam karena kehabisan bahan bakarnya. Inilah alasan ilmiah mengapa banyak sekali pasien lansia saya yang sering bersaksi dengan takjub. Pak Daru, rasanya ajaib. Selama bulan puasa, justru badan saya terasa jauh lebih ringan, dan nyeri lutut saya yang biasanya menyiksa menjadi jarang kambuh, padahal aktivitas ibadah seperti tarawih sedang banyak-banyaknya. Itu bukanlah sebuah kebetulan atau sugesti semata Bapak dan Ibu. Itu adalah bukti medis nyata bahwa puasa sedang bekerja menurunkan tingkat peradangan di seluruh tubuh Anda secara sistematis dan terukur. Bagi Anda yang selama ini sangat bergantung pada obat-obatan pereda nyeri untuk mengatasi rematik atau asam urat, bulan Ramadan ini adalah kesempatan emas di mana tubuh Anda diberikan waktu istirahat untuk menyembuhkan dirinya sendiri secara alami. Dengan berpuasa, kita sedang memberikan cuti panjang bagi sendi-sendi kita dari gempuran zat kemicu radang, sehingga mereka memiliki kesempatan berharga untuk pulih dan bergerak dengan lebih leluasa kembali. Bapak dan Ibu sekalian, ibarat sebuah mesin penyaring air yang bekerja non-stop selama 24 jam sehari tanpa henti, organ hati dan ginjal kita sebenarnya adalah pahlawan tanpa tanda jasa yang memikul beban terberat dalam tubuh. Bayangkan saja, setiap butir nasi, setiap obat-obatan pereda nyeri yang sering Bapak dan Ibu minum untuk mengatasi sakit sendi, hingga setiap tetes minyak goreng yang masuk ke perut, semuanya harus disaring dan dinetralkan racunnya oleh kedua organ vital ini. Selama bertahun-tahun, tumpukan sisa-sisa metabolisme atau ampas kimiawi ini menumpuk perlahan namun pasti, menyumbat sela-sela filter biologis kita layaknya lumpur yang mengerak di pipa air, membuat kinerja organ menjadi lambat dan memaksa mereka bekerja jauh lebih keras dari kapasitas normalnya, yang jika dibiarkan terus-menerus tanpa jeda, inilah awal mula terjadinya kerusakan permanen atau gagal fungsi organ di masa tua nanti. Namun, Maha Besar Allah dengan segala keteraturan ciptaannya, puasa dihadirkan sebagai satu-satunya momen cuti panjang bagi pabrik pengolahan limbah dalam tubuh kita tersebut. Ketika Bapak dan Ibu berhenti makan dan minum dari subuh hingga maghrib, untuk pertama kalinya dalam setahun, hati dan ginjal mendapatkan kesempatan emas untuk beristirahat total dari tugas berat mencerna asupan makanan baru yang biasanya tiada henti membanjiri perut. Di saat kondisi hening tanpa makanan inilah, energi tubuh yang biasanya habis untuk pencernaan secara otomatis dialihkan untuk melakukan operasi pembersihan besar-besaran. Hati mulai fokus menyapu bersih tumpukan lemak jahat yang menyelimutinya, dan ginjal memiliki waktu luang yang cukup untuk membilas kristal-kristal halus serta endapan racun yang selama ini tertinggal dan sulit dibuang saat sistem sedang sibuk bekerja penuh. Proses detoksifikasi atau pembuangan racun alami ini sungguh luar biasa dampaknya bagi kesehatan jangka panjang kita. Karena saat racun-racun lama berhasil dibongkar dan dibuang keluar melalui urin atau keringat, darah Bapak dan Ibu menjadi jauh lebih bersih dan encer. Hal ini secara otomatis membuat beban kerja jantung menjadi lebih ringan dan sirkulasi oksigen ke seluruh tubuh menjadi lebih lancar. Ini bukan sekadar teori kosong, melainkan sebuah mekanisme servis berkala atau tune-up mesin tubuh yang paling canggih, agar organ dalam kita tidak cepat rusak dimakan usia. Jadi, jika Bapak dan Ibu merasa sedikit pusing atau bau mulut saat berpuasa, tersenyumlah. Karena itu adalah tanda positif bahwa tubuh sedang gencar-gencarnya membuang racun yang selama ini mengendap. Sebuah proses peremajaan organ dalam yang akan membuat Anda merasa jauh lebih bugar dan enteng badannya saat hari kemenangan nanti tiba. Bapak dan Ibu sekalian, mari kita bayangkan sistem peredaran darah di dalam tubuh kita ini layaknya jaringan pipa air di sebuah rumah yang sudah berusia puluhan tahun. Setelah sekian lama digunakan untuk mengalirkan berbagai jenis cairan dari makanan yang kita konsumsi, sangat wajar jika dinding bagian dalam pipa-pipa tersebut mulai kaku, kehilangan kelenturannya, dan yang paling berbahaya, mulai dipenuhi oleh kerak-kerak lemak atau kolesterol jahat yang menempel erat. Dalam kacamata medis saya sebagai praktisi kesehatan lansia, kondisi pipa yang menyempit dan mengeras inilah yang menjadi biang keladi mengapa jantung Bapak dan Ibu harus bekerja dengan sangat keras, memompa sekuat tenaga hanya agar darah bisa tetap mengalir menembus hambatan tersebut.
Inilah akar masalah dari tekanan darah tinggi atau hipertensi yang seringkali membuat kepala terasa berat dan tengkuk menjadi kaku. Sebuah tanda bahwa mesin utama tubuh kita sedang kelelahan luar biasa. Disinilah letak keajaiban puasa Ramadan sebagai mekanisme pembersih pipa alami yang paling ampuh. Ketika bapak dan ibu berhenti memasukkan makanan selama kurang lebih 14 jam, tubuh akan berhenti total memproduksi tumpukan lemak baru. Karena tidak ada energi yang masuk dari luar, tubuh yang sangat cerdas ini terpaksa harus mencari sumber energi alternatif untuk tetap hidup. Dan sasaran utamanya adalah membongkar gudang cadangan berupa lemak-lemak jahat yang selama ini beredar di dalam darah dan menempel di dinding pembuluh darah. Puasa secara harfiah memaksa tubuh untuk membakar kerak kolesterol yang menyumbat aliran darah tersebut dan mengubahnya menjadi energi gerak, sebuah proses bersih-bersih otomatis yang sulit terjadi jika perut kita terus-menerus terisi penuh. Hasil nyata dari proses pembersihan ini sungguh luar biasa bagi kesehatan jangka panjang bapak dan ibu. Seiring dengan terkikisnya kerak kolesterol, pembuluh darah yang tadinya kaku seperti selang air yang sudah getas, perlahan-lahan akan kembali menjadi lentur dan elastis. Dengan jalur yang kembali bersih dan melebar, aliran darah menjadi lancar tanpa hambatan berarti, yang artinya tekanan darah secara otomatis akan turun menuju angka yang jauh lebih aman dan stabil secara alami. Ini adalah momen emas di mana jantung Anda yang selama ini bekerja lembur akhirnya mendapatkan cuti istirahat yang sangat dibutuhkannya, sehingga bisa berdetak dengan lebih tenang, ringan, dan terhindar dari resiko serangan mendadak yang kita takutkan. Bapak dan Ibu yang saya cintai, jika kita merenung sejenak, sungguh menggetarkan hati betapa setiap detik rasa lapar yang kita tahan dengan sabar hari ini ternyata dibalas kontan oleh tubuh dengan sebuah perbaikan besar-besaran yang tak ternilai harganya. Bayangkan, di saat kerongkongan kita terasa kering dan perut berbunyi minta diisi, di saat itulah sebenarnya jutaan sel abnormal yang berpotensi menjadi kanker sedang mati perlahan karena kehabisan energi. Dan di saat yang sama, ribuan sel imun baru yang segar sedang lahir menggantikan pertahanan tubuh yang sudah rapuh. Ini adalah sebuah perang senyap, di mana tubuh bapak dan ibu sedang memenangkan pertempuran melawan penyakit-penyakit mematikan tanpa perlu menelan satu butir pun obat kimia. Sebuah mekanisme penyembuhan mandiri yang bekerja sempurna justru di saat kita merasa paling lemah karena tidak makan. Proses ini bukan sekedar mengistirahatkan perut semata, melainkan sebuah operasi permajaan massal yang menyentuh setiap inci tubuh kita, mulai dari pembuluh darah yang dibersihkan dari kerak kolesterol, jantung yang berdetak lebih tenang, ginjal yang membuang racun, hingga sendi-sendi kaku yang perlahan menjadi lentur kembali karena redanya peradangan. Tanpa kita sadari, puasa adalah cara Tuhan memeluk hambanya yang sudah lanjut usia melalui mekanisme biologis yang sangat canggih, memberikan waktu jeda yang sangat dibutuhkan bagi mesin tubuh yang sudah lelah bekerja puluhan tahun untuk memperbaiki kerusakannya sendiri. Kita seolah sedang menekan tombol kembali ke pengaturan pabrik, mengembalikan fungsi-fungsi organ vital yang tadinya mulai error dan rusak menjadi normal dan presisi kembali seperti sedia kala. Maka, sungguh sayang rasanya jika kita masih mengeluh lemas atau merasa berat menjalani ibadah ini, karena sejatinya, di balik perintah suci tersebut, tersimpan sebuah mujizat medis yang nyata, yang menyelamatkan kita dari keruntuhan fisik di hari tua. Kita sedang menyaksikan sebuah keajaiban yang terjadi di dalam diri kita sendiri, sebuah bukti kasih sayang Sang Pencipta yang menjamin bahwa di setiap tetes keringat menahan dahaga, ada jaminan kesehatan yang paripurna sedang dibangun. Jadi, mari kita ubah pola pikir kita. Rasa lapar ini bukanlah siksaan, melainkan obat pahit yang sedang bekerja, menyembuhkan, membersihkan, dan menguatkan raga kita agar bisa terus bersujud dan beribadah dengan nikmat hingga akhir hayat nanti. Bapak dan Ibu yang saya hormati, kesempatan emas untuk melakukan servis besar pada tubuh kita ini hanya datang setahun sekali, dan tidak ada jaminan kita masih diberi umur untuk bertemu dengan Ramadan tahun depan. Maka dari itu, saya sangat memohon, jangan biarkan momen berharga ini lewat begitu saja hanya sebagai rutinitas menahan lapar tanpa hasil kesehatan yang maksimal. Tubuh yang sudah bekerja keras membersihkan diri dari sel kanker dan racun selama 14 jam tadi, ibarat tanah yang baru saja dibajak dan siap ditanami, sangat bersih, murni, dan sensitif. Inilah titik penentuannya, apakah kita akan melanjutkan proses penyembuhan tersebut atau justru merusaknya kembali dalam sekejap mata. Pesan paling krusial dari saya sebagai praktisi kesehatan adalah, tolong jaga lisan dan nafsu makan Anda saat azan maghrib berkumandang.
Seringkali kita terjebak dalam euforia balas dendam dengan langsung membanjiri perut yang kosong dengan gorengan berminyak, es yang terlalu manis, atau porsi makan yang berlebihan. Kebiasaan ini ibarat menyiramkan kembali lumpur kotor ke lantai rumah yang baru saja kita pel hingga mengkilap. Semua kerja keras sel imun dan organ hati dalam membuang racun seharian tadi akan hancur seketika, dan tubuh justru akan mengalami kaget atau syok yang memicu lonjakan gula darah drastis. Mulailah berbuka dengan yang lembut dan alami seperti kurma dan air putih hangat. Berikan kasih sayang pada usus kita dengan tidak membebaninya secara mendadak, agar proses regenerasi sel yang sudah berjalan indah tadi bisa terus berlanjut hingga malam hari. Saya Daru Harjanto, mari kita berkomitmen bersama untuk menjadikan sisa usia kita ini bukan sebagai masa tua yang habis untuk antre di rumah sakit, melainkan masa emas untuk menikmati manisnya sujud dan ruku dengan raga yang prima. Kesehatan adalah modal utama kita untuk beribadah dengan khusyuk. Dan puasa adalah cara Tuhan menjaga modal tersebut agar tidak tergerus zaman. Terima kasih telah menyimak penjelasan medis ini sampai tuntas. Semoga ilmu ini menjadi amal jariah bagi kita semua. Sampai jumpa di pembahasan kesehatan lansia berikutnya. Tetaplah sehat, tetaplah semangat, dan selamat menjalankan ibadah puasa dengan kualitas kesehatan yang jauh lebih baik.